يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, tentu tiada untaian kata yang paling indah terucap dari lisan orang yang beriman kecuali senantiasa mengagungkan Allah Azza wa Jalla atas karunia, inayah beserta hidayah yang alhamdulillah masih dititipkan, dilimpahkan kepada kita semuanya insyaallah. Oleh karenanya patutlah kita merealisasikan rasa syukur kita dalam bentuk yakni bil lisan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua yakni bil qalb, hendaknya kita merealisasikannya dalam bentuk hati itu, yaitu dengan meyakini bahwa nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak adalah nikmat yang kita dapat rasakan sampai hari ini Pak kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting adalah merealisasikannya dengan bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita gunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk bersimpuh di hadapannya, melakukan ketaatan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu semua, Allah Azza wa Jalla senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana sudah masyhur di dalam satu ayat Al-Quran pada surat Ibrahim ayat ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ayat ke-8-nya Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah fa inna allaha la ghaniyyun hamid. Dan berkatalah Musa, jika kalian dan seluruh yang ada di muka bumi ini melakukan kekufuran kepada Allah atas nikmat yang Allah telah titipkan, wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Salawat teriring salam tentu kepada qudwah kita, panutan kita, uswah hasanah bagi kita, suri tauladan yang baik tentunya untuk kita contoh, yakni dari ucapan beliau, tutur katanya maupun perbuatannya. Oleh karenanya berupayalah semaksimal mungkin untuk kita senantiasa membasahi lisan kita salawat atas beliau serta menghidupkan setiap ajarannya, dan yang tak kalah penting adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan itu semua kelak kita mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Naam, kaum muslimin salihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali Pak dalam kajian rutin, yaitu setiap hari Rabu, tapi saya sebulan sekali di pekan kedua. Tentu hari-hari yang lain, pekan yang lain itu diisi oleh para asatidz kita dengan materi tertentu, dengan pembahasan yang telah ditetapkan. Maka kali ini kita akan membahas sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, yaitu berkaitan tentang fikih sunnah. Dan alhamdulillah pertemuan pertama kemarin atau bulan yang lalu kita sudah membahas yaitu seputar tentang salah satu bab, yaitu terkait tentang wudu, atau kalau kita kemarin simpulkan Pak, yaitu di dalam kitab Thaharah itu secara global, secara umum pembahasannya 3 bab. Yang pertama berkaitan tentang wudu, yang kedua berkaitan tentang al-ghusl, yaitu mandi atau mandi janabah. Kemudian yang terakhir adalah at-tayammum, yakni badalan sebagai pengganti dari wudu maupun mandi itu sendiri.
Namun alhamdulillah biiznillah pada bulan yang lalu kita masih membahas seputar tentang wudu. Ya, ini dari mulai awal definisinya secara etimologi maupun terminologi, ya ini lughatan wal istilahan sudah kita jelaskan. Adapun secara terminologi, ya ini isti'mal al-ma ala a'dha'i makhsus. Ya, ini menggunakan air pada anggota tubuh yang khusus atau anggota wudu sendiri yang kita ketahui bersama. Tentunya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud al-makhsus atau yang dimaksud yang dikhususkan pada anggota wudu tersebut adalah sebagaimana yang diterapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa ila akhir ayat. Ayat ini sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu, membahas sekaligus tentang bab wudu, yaitu juga mandi beserta juga terkait tentang pengganti dari keduanya, tayammum. Fa illam tajidu fatayammamu sa'idan thayyibah. Baik, Bapak-bapak kaum muslimin jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan kembali, yaitu terakhir tentang fadail, ya ini keutamaan dari bersuci. Sebelumnya sudah kita sampaikan banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wudu ini tampak sepele, Pak. Tampak dianggap mungkin sudah biasa dan setiap hari kita lakukan minimal 5 kali dalam sehari ketika kita menegakkan salat 5 waktu. Namun perlu kita ketahui banyak dalil hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian man ahdasa hatta yatawadda, yang dalam kondisi hadas, tentunya hadas kecil dalam hal ini, yaitu hatta yatawadha, sampai dia berwudu. Ya, nanti ada sifatul wudu, yaitu tata cara wudu. Bahkan juga kita ketahui ada cara mandi dan seterusnya. Begitu juga tentang tayamum. Kemudian misalnya dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatah man ahdasa hatta yatawadha", sampai dia kemudian berwudu. Nah, tentang fadail itu sendiri, Pak, wudu merupakan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Wa huwa min nisfil iman, dia termaksud daripada separuh keimanan, sebagaimana telah kita terangkan pada bulan yang lalu dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Disebutkan bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuh atau bagian daripada iman. Maka orang yang melakukan wudu ini karena Allah Azza wajalla, dia telah menggapai nisfal iman, yaitu separuh dari keimanan. Luar biasa, Pak, ya. Jadi Masya Allah, bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari wudu itu sendiri. Adapun di antaranya juga an yukaffirus saghairuz dzunub, ya ini untuk menghapus dari dosa-dosa. Tapi dosa yang mana? Apakah dosa besar? Tentu dosa-dosa kecil. Maka dosa besar harus kita dengan cara bertobat kepada Allah Azza wajalla dengan taubatan nasuha, ya. Baik. Dalam hal tersebut digambarkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang memiliki kunyah yaitu Abu Hurairah. Nama aslinya sendiri adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim", ya, maka apabila seorang muslim itu berwudu atau dia sedang wudu, maka apa kata Nabi? Faghasala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, fa kharaja min wajhi kulli khati'ah, maka mengucurlah dari wajahnya tadi yaitu dosa-dosanya. Tapi sekali lagi kita disclaimer, kita garis bawahi bahwa yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Tentunya mungkin dari wajah ini ada di antaranya mata kita, Pak.
yang mohon maaf, mungkin seringkali baik disengaja ataupun tanpa disengaja kita melihat sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, betul Pak? Coba siapa yang nggak punya dosa, ngacung tangannya. Tentunya semua punya, termasuk saya. Ya, oleh karenanya kita butuh ya ini ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dosa-dosa kecil tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fadail wudu itu sendiri, dari keutamaan daripada wudu itu sendiri. Maka keluarlah daripadanya. Nah, namun perlu kita garis bawahi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita gambarkan bulan yang lalu, yang dimaksud dengan wajah itu adalah mulai dari madabatis sya'r, tumbuhnya ujung rambut. Di sini Pak ya berarti ya, di kening bagian depan sampai kemudian dengan dagu. Itulah al-wajh ya. Kemudian itu harus di apa? Cuci, yang sebagaimana kita ketahui faghsilu wujuhakum, yaitu dengan mencuci wajah ya. Maka dalam hal tersebut, dalam hadis ini diterangkan akan keluarkan dosa atau kesalahan-kesalahan yang sifatnya adalah dosa kecil ya, yang sifatnya adalah dosa kecil. Begitu juga kata Nabi SAW, jika ketika salah seorang dari kalian mencuci kedua tangannya, dari situlah kemudian mengucur air meneteskan dari jari jemarinya, pun dosa kecil yang pernah dilakukan oleh dari tangannya itu, maka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah Pak. Ini kita belum mulai melakukan sholatnya, masih berbicara tentang wudunya ya. Ini sudah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bagaimana jika kita kemudian memulai sholat dengan khusyuk, kemudian kita mencontoh dan mengikuti sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW inginnya ini iktidaan bin Nabi, mengikuti, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui Pak, mohon maaf, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua syaratnya. Apa Pak? Al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu adalah ikhlas, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ah, dan mengikuti contoh. Tentunya contoh kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, manusia yang Masya Allah Pak, pengorbanannya yang tidak usah diragukan lagi, baik itu waktu, tenaga, harta, bahkan jiwanya sendiri pun. Untuk siapa Pak? Untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini luar biasa ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita mengakui cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukti atau buah dari kecintaan kita adalah ittiba. Sebagaimana ketika kita mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak-bapak jamaah yang kami muliakan, semoga ini dapat kita pahami ya. Ini baru 2 poin Pak terkait tentang fadail daripada wudu itu sendiri. Yarfa'u darajatil 'abd, termasuk ada keutamaan yang sangat istimewa, yaitu mengangkat derajat seorang hamba dengan dia berwudu. Disebutkan juga dari sahabat yang sama yang telah kita sebutkan nama aslinya, Abdurrahman bin Sakhar ad-Daus. Ia mengatakan, qala ala adullukum, Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mau enggak? Kata Nabi Pak, aku ajarkan kepada kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihi darajat, serta diangkatnya derajat seorang hamba tersebut. Tentu para sahabat mendengar hal ini ya sangat menginginkan atau segera untuk mendapatkan apa itu jawabannya dari Nabi SAW. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kami menginginkan itu. Maka apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Isbaghil wudu, sempurnakan wudu, kata Nabi. Maka bukan seperti wudu sebagian orang mungkin hanya asal-asalan Pak. Ya, artinya apa? Dia tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan bagaimana tata cara dalam wudu, bahkan meremehkan terkait tentang sunnah wudu. Walaupun memang sunnah itu yusabu fa'iluhu, dapat pahala jika dilakukan, wala yu'aqabu tarikuhu, tapi tidak dihukumi atau tidak berdosa jika meninggalkannya. Namun kan kita mau
mengikuti setiap apa yang diucapkan ataupun yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak katakan bahwa kita paling sempurna dan paling baik, tidak. Demi Allah, tapi kita sedang berupaya untuk bagaimana memaksimalkan, Pak. Memaksimalkan kepada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, luar biasa, yang perlu untuk kita pelajari bersama. Termasuk diri ini pribadi, Pak. Ya, dengan segala kekurangan, dengan segala kerendahan hati, maka tentu kita manusia itu banyak kekurangannya, pasti, Pak. Ya, namun itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kita kemudian tidak berupaya terlebih dahulu. Oh, ternyata wudhunya Nabi begini. Oh, ternyata keutamaan daripada wudhu itu seperti ini. Sehingga apa, Pak? Kita memaksimalkan. Bahkan kadang-kala kita juga lupa setelah wudhu itu ada doa misalnya. Ya, dengan kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, maka kita berdoa. Kenapa? Karena ada keutamaan, kata Nabi SAW, illa futihat abwabul jannah as-samaniyat asya', maka pasti akan dibukakan pintu surga yang 8 dan dia bebas pilih nanti kelak masuk di mana saja jika dia isbaghil wudu, yaitu menyempurnakan wudunya. Ya, maka di sini kata Nabi, kalau mau dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajat, sempurnakanlah wudunya, kata Nabi SAW. Ala makarihi wa kasratul khuta ilal masajid. Jadi bukan hanya sekedar memperbaiki atau membaguskan wudu kita, menyempurnakannya, tapi juga berjalan atau melangkah ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Ini Masya Allah, kita tahu dalam sebuah riwayat bahwa setiap langkah anak cucu Adam, setiap langkah kita, Pak, menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla itu mendapatkan apa? Penghapusan dosa, ya, mendapatkan penghapusan dosa setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita. Masya Allah, semakin jauh semakin banyak pahala kita. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratul khuta ilal masajid, yaitu ke masjid-masjid atau ke rumah-rumah Allah. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menanti salat pada salat yang berikutnya. Fadzalikumur ribat, ya, maka Nabi SAW mengatakan untuk kita betul-betul menjaga ini, Pak. Ada keutamaan yang sangat besar yang mungkin sebagian di antara umat Islam yang belum memahami ini, maka hendaknya ketika kita sudah paham, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan keistiqomah untuk mengamalkan. Walaupun tadi memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali yang kita bisa lakukan dan kita dapatkan atau kita raih pahala-pahala itu baru dari wudunya saja, Pak. Tadi karena kita ketahui bahwa Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian tanpa bersuci atau dalam riwayat lain sebelum dia berwudu dari hadasnya. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya, Pak, termasuk dia dari merupakan, ya, ini salah satu cahaya bagi seorang hamba pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu khalili, saya mendengar kekasihku. Jadi Abu Hurairah dalam hadis ini mengatakan, saya mendengar secara langsung dari kekasihku. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, beliau bersabda, tablughul hilyat minal mu'minina haitsu yablughul wudu. Ya. Wal hilyatu hiya an-nur yaumil qiyamah. Yang dimaksud dalam hadis ini al-hilyatu itu adalah, yakni cahaya, nurun yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Menjadi sebuah tanda atau ciri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bekas min atharil wudu, bekas daripada wudunya, Pak. Masya Allah. Ini banyak sekali fadail daripada wudu itu sendiri. Annahu hillul li'aqdi syaitan, termasuk melepaskan daripada ikatan-ikatan setan, Pak. Karena maaf, semua kita pasti diwaswas oleh syaitan. Ya, sebagaimana kita ketahui ketika syaitan itu membangkang pada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, ya, dan dia dikeluarkan dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin.
Ya Allah, berikan aku penangguhan sampai hari kapan, Pak? Hari kiamat. Kata Allah, Pak, innaka minal mundharin. Kalau begitu silahkan. Aku berikan penangguhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikasihnya kesempatan bagi kita untuk bagi setan tadi untuk mewaswas daripada hamba Allah Azza wa Jalla. Tentunya dia akan terus menggoda kita. Sebagaimana Adam alaihissalam pun digoda oleh syaitan. Fawaswasa alaihi syaitan. Ya, kita ketahui bagaimana, atau dalam surah Al-Baqarah disebutkan fa'azallahum syaitan, digelincirkan oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan, keduanya dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu wudu ini sendiri memiliki keutamaan yang istimewa, Pak. Melepas ikatan-ikatan daripada setan itu sendiri. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yaq'atu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa namun thalasu aqadat. Ya, yaitu ketika kita hendak tidur, Pak, setan itu meniupkan dengan 3 tiupan atau 3 ikatan tersebut. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut itu susah untuk bangun, untuk kemudian melakukan ibadah. Ya, ini bisikan-bisikan syaitan, tiupan-tiupan yang luar biasa sekali. Maka kita ketahui bersama kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ta'awuz misalnya, dan juga termasuk dengan mengambil fadilah dari keutamaan wudu itu sendiri. Makanya kan, Pak, diantaranya kita sebelum tidur itu, selain kita bersihkan tempat tidur kita, kita keprik, kemudian kita baca doa, kemudian kita tidur sesuai dengan tidurnya Nabi SAW. Sedikit, Pak, tidur Nabi SAW kita ketahui, ya, ini ada beberapa cara, ya. Di antara yang paling masyhur adalah berbaring sebelah kanan. Dalam riwayat itu ada yang mengatakan diletakkan tangannya seperti ini, ada yang dalam riwayat tidak dengan tangannya, melainkan tetap berbaring mengarah ke kanan. Ini tidurnya Nabi SAW. Ya. Maka kalau kita perhatikan kata naum itu sendiri pun dalam Al-Quran banyak, Pak. Kata naum itu dalam Al-Quran ada 5. Misalnya selain kata naum apa? Misalnya diantaranya salah satunya ada yang disebut dengan sinatun. Ya, kita sering baca ayat ini, Pak. Bahkan menjadi zikir kita setiap pada sholat, yaitu pada ayat kursi. Ya, pada ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, itu kata lain daripada naum, sinatun. Apalagi? Misalnya diantaranya juga ada ar-ruqud. Kita bisa lihat dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud. Ar-ruqud adalah istilah lain atau nama lain daripada naum itu sendiri. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga misalnya ada yang disebut dengan khuju'. Ya, apa itu khuju'? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, orang-orang terdahulu itu, Pak, para salafus saleh, apa yang mereka lakukan, Pak? Qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Kita juga sedikit tidur, Pak. Sedikit tidur. Ini Masya Allah, tidurnya sedikit, bangun di malam hari, kemudian melakukan sholat malam, kemudian di paginya apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu pagi mereka terus beristighfar. Termasuk di antara para sahabat, ya, Asyrul Mubasysyirina bil Jannah yang telah dikabarkan, yaitu termaksud penghuni surga dijamin, itu juga mereka tidak terlepas daripada sholat bangun malam. Kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah, di waktu paginya beristighfar kepada Allah. Lah kita, Pak, maaf, termasuk saya, belum ada jaminan kita ini, belum mendapatkan jaminan. Tapi kadangkala kita masih malas-malasan, masih kemudian menganggap enteng satu ibadah, menganggap remeh terkait tentang bersuci, dia tidak perhatikan. Ini perlu sama-sama kita muhasabah diri, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat saya dan kita semuanya. Kemudian misalnya apa, Pak? Selain sinatun tadi naum, ya, kemudian ar-ruqud, kemudian ada juga yang disebut dengan tadi khuju', ada yang disebut dengan qailula. Ini kan sering kita tahu tidur Nabi ada tidur qailula. Terlepas dari persisian, ada yang mengatakan 10 sampai 30 menit sebelum atau sesudah zuhur. Tapi umumnya kita tahu sebelum, Pak, ya. Ya, sesudah atau sebelum, terlepas dari itu 10 sampai 30 menit. Ya, 10 sampai 30 menit itu namanya tidur qailula. Ayatnya Allah mengatakan id yughashshikumun nu'asah
Ya, itu juga maaf. Allah mengatakan wahum qailun. Ada lagi kata lain yaitu nu'as dari kata naum. Ya, tadi ayatnya sudah kita sebut. It yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ya, ini juga dalam surat Al-A'raf. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar tambahan. Kita kembali kepada wudu tadi, Pak. Jadi itu untuk melepas ikatan syaitan, ya, sehingga kita bisa terlepas daripadanya, di antaranya mengambil keutamaan fadail daripada wudu itu sendiri. Adapun sifatnya, Pak, diringkas oleh beliau dalam kitab tersebut dengan beberapa poin. Yang pertama adalah dimulai dengan apa? Yanwil wudu raf'il hadath. Tentu diringkas oleh beliau sehingga kita dapat memahami, yaitu yang pertama adalah berniat wudu untuk mengangkat hadas. Dalam hal tersebut sama kita ketahui hadas kecil, Pak, ya. Maka berniat untuk mengangkat hadas. Yang kedua, Pak, yuzkarismullah, menyebut nama Allah dengan membaca apa? At-tasmiyah. Bismillah. Ya, dengan mengucapkan bismillah. Yaghsilu kaffayhi thalatha marrat, kemudian mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Dengan sunnahnya jangan lupa, Pak. Ada sunnah yang kadang seringkali dilupakan ketika mencuci tangan. Mungkin kita sudah paham ini, Pak, ya. Tapi sebagian mungkin ada yang belum tahu, yaitu dengan cara at-takhlil. Apa itu at-takhlil? Menyelah-nyelah, ya. Nah, menyelah-nyelah jari jemarinya seperti ini. Jadi bukan hanya segini. Kadang ada orang wudu udah selesai gitu. Nah, ini harus ma'at takhlil. Ini sunnah walaupun hukumnya dari sunnah, ya. Masuk bagian nanti dalam kategori sunnah dalam wudu, at-takhlil. Dengan menyela-nyela jarinya. Begitu juga dengan kaki, Pak, nanti. Itu disunnahkan at-takhlil di sela-sela jari-jari kakinya. Sehingga khawatirkan mungkin ada kotoran, ada najis di situ, ya, Pak, ya. Nah, ini at-takhlil. Jadi yang kedua tadi menyebut nama Allah, yang ketiga mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya'khudul ma' bi yaminihi fayaj'aluhu fi fammi wa anfihi. Ya, kalau ini disebut dengan al-istinsya' wal madmadah. Ya, istinsya' wal madmadah. Al-madmadah berkumur-kumur, wal istinsya' adalah memasukkan air. Nah, nanti kalau kita lihat sifat wudu itu banyak riwayat-riwayat hadis, Pak, terkait tentang istinsya' khususnya, ya. Bagaimana ada yang dalam sebuah hadis riwayat disebutkan Nabi itu berwudu satu ini paket, Pak, yaitu mulut kemudian langsung ke hidung. Ya, umumnya kan ada juga yang satu kali mulut dipisah antara istinsya kemudian baru hidung, seperti itu. Nah, di sini adalah terkait tentang fayaj'aluhu fi fammi wa anfihi min ghurfati wahid. Nah, kalau dalam ringkasan beliau disebutkan dianjurkan untuk 1 kali. Sini. Tapi ini terlepas dari perselisihan, Pak, ya. Tentunya sama seperti nanti ada perselisihan terkait tentang membasuh kepala. Apakah sebagian saja atau keseluruhan? Maka ini terdapat dalam perselisihan huruf ba di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 6 tadi yang kita bacakan. Wamsahu bi ru'usikum. Ada huruf ba di situ. Apakah dia litabid? Ai li ziyadah, ya. Itu sebagian atau keseluruhan lil ilsaq. Maka ini terdapat persisian di kalangan para ulama, ya. Baik, yang ke berapa sekarang, Pak? Kelima. Summa yastanziru bisyimali. Jadi kalau setelah masukkan air ke mulut dan ke hidung dibuang dengan tangan kiri. Seperti kita buang ingus, Pak. Dihembus, ditiupkan gitu. Nah, ini disunahkan. Dan dimasukkan sedikit ketika di istinsya, dihirup sedikit. Atau di bahasa lain, sedot sedikit, Pak. Nah, tapi jangan kenceng-kenceng. Sakit tuh kepala, sedikit aja. Ya, tapi khususnya ketika wudu pun jangan berlebih-lebihan ketika saat dia sedang berpuasa. Khususnya ketika istinsya ini dia min ghairu mubalaghah kata para ulama. Jangan sampai berlebih-lebihan, tapi tetap sunnahnya kita dapatkan, yaitu memasukkan air kemudian kita buang dengan tangan kiri kita. Seperti itu upayakan. Jadi ambil air, dihirup, kemudian dibuang dengan tangan kiri, ya, seperti itu. Sebanyak berapa kali? Salasa marrat, termasuk juga 3 kali. Ats-tsadisu, yang keenam, yaghsilu wajhahu kullah salasa marrat ma'at takhlil al-lihyah, yaitu mencuci wajahnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Tadi wajah dari mana? Batis sya'ar, ujung tumbuhnya rambut sampai pada dagu. Dan juga kalau laki-laki yang punya jenggot, Pak, di takhlil apa?
sela-sela juga ya dibasahi ya seperti itu juga. Nah ini juga dianjurkan kalau punya jenggot. Kalau tidak ya wajah termasuk sampai dagu tadi. Itu bagian wajah. Nah di sini diperintahkan untuk untuk kemudian menyuci wajahnya sebanyak 3 kali ma'at takhlil, dengan mencela-cela jenggotnya jika ada ya bagi laki-laki. Tentu perempuan tidak ada Pak ya. Kalau laki-laki saja. Baik. Kemudian as-sabi' yang ke-7 maaf. Yaghsilu yadayhi al-yumna summa al-yusra. Kita tahu yaitu mencuci kanan sampai siku, begitu juga dilakukan kiri sampai siku, karena wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai pada mirfaq ya, yaitu sampai siku. Jadi upayakan dia sampai kemudian sempurna dengan siku tadi ya. Baik. Kemudian ma'at takhdilil asabi al-yadain, tadi sudah kita singgung Pak, dengan mencelah kedua jari jemari kita. Yamsahu ra'sahu kullahu mudabbiran maqbulatan marratan wahida. Kalau di sini memang kan disebutkan yaitu membasuh kepala itu hanya sekali saja Pak. Ya, dari depan min manabatis sya'ar sampai pundak bagian belakang, balik lagi 1 kali. Namun tidak dipungkiri para mujtahid kita, para fuqaha kita, para ulama kita memang berselisih tentang membasuh kepala ini. Dalam firman Allah, wamsahu biru'usikum, ya, basuh kepala-kepala kalian. Ada mungkin kita dapati orang sebagian begini saja. Itu biasanya mazhab Syafi'i. Karena beliau menafsirkan huruf ba tadi adalah ditab'id, hanya sebagian, sudah sah. Namun kalau mayoritas seperti Imam Ahmad dan Malik itu disebutkan az-ziyadah, keseluruhan, ailil isab, yaitu dari mulai depan sampai kepada belakang, balik lagi 1 kali. Dah, seperti itu. Itulah fikih Pak. Fikih itu kan al-fahmu secara etimologi, pemahaman yang melalui ijtihad para mujtahid kita. Tentunya salahnya mereka pun mendapatkan pahala 1, benarnya 2. Kalau kita salah ya berdosa. Ya, makanya ini luar biasa. Mereka kemudian memberikan pemahaman pada umat. Ya, dari perselisihan ini tentunya kita ketahui bersama apakah dia litabid atau liziyadah, keseluruhan. Baik. Kemudian yamsahu udhunai zahirihima wa batinihima, yaitu membasuh telinganya, yaitu zahirihima wa batinihima, dalamnya dan luarnya. Berarti kan jari kita biasa begini Pak ya, telunjuk di dalam, kemudian di bagian apapun belakang ya, yaitu itu dengan jari jempolnya, kemudian digosok di sini ya, seperti itu. Nah kalau yang tadi kita mengambil pendapat yaitu li ziyadah atau lil isab, keseluruhan, maka sekali saja ke belakang, balik lagi ke depan sampai ke depan, kemudian masukkan jari-jarinya seperti ini, ditarik sekali ya, seperti itu. Adapun juga kalau mazhab Syafi'i biasanya dia terpisah, yaitu sebagian saja sudah sah bagian depan ya, walaupun hanya beberapa helai saja di antara rambutnya yang terbasahi. Baik, kemudian apa yang ke-10? Al-ashir. Yang ke-10, yaghsilu qadamaihi ma'al ka'bain, mencuci kedua mata kaki sampai mata kakinya. Al-ka'bain yaitu 2 mata kaki. Al-yumna summa al-yusra, yang sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri. Ma'at takhlil as-sabi, dengan mencela juga jari-jarinya. Kita gosok Pak seperti ini. Anggap ini kaki Pak ya. Kita sela-sela kita cuci sampai kemudian bersih, sampai dengan mata kaki. Dan ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada orang, maaf Pak, kadang itu ada sebagian orang wudu itu terburu-buru, begini saja di keran. Ya, ada kita lihat sebenarnya, maaf, begini saja sudah selesai. Ya, dikhawatirkan apa? Tidak terkena wajibnya, nggak sampai kemudian mata kaki. Pernah satu ketika Nabi SAW menegur seseorang yang datang setelah semua selesai, dia sholat. Kemudian sholat, pas saat sholat Nabi melihat ada bagian kakinya yang tidak terbasahi dengan air atau tidak tersentuh dengan air. Ya, digambarkan dalam riwayat itu seperti 1 logam daripada dinar ya, seperti itu di sini. Kemudian tidak basah. Apa kata Nabi? Begitu dia selesai sholat, Nabi tunggu itu. Selesai sholat kata Nabi, a'id sholatak, ulang sholatmu.
Ini kan menunjukkan tadi Pak, kita harus memperhatikan mana yang betul-betul bagian rukun daripada wudhu itu sendiri. Jangan sampai kemudian kita malah maaf, kadang ada sebaliknya, kebalik orang sibuk dengan hal-hal yang lain tapi tidak memperhatikan yang rukunnya misalnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi sampai Nabi mengatakan a'id sholatak, ulang sholatmu, kata Nabi SAW. Oh, ini kan menunjukkan bahwa dari awal wudhunya saja tidak sempurna. Maka tadi masuk pada dalil yang Nabi SAW mengatakan la yaqbalullah salatan man ahdatsa hatta yatawadda, atau la yaqbalullah salatan min ghairi tahurin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Ini harus perhatikan Pak. Jadi ada 10 kesimpulan cara sifat wudu secara sempurna ijmalan kata beliau. Pertama yaitu niat untuk berwuduk, mengangkat hadas, mengucapkan bismillah, yaitu mencuci kedua tangan sampai mencelaknya telapak tangannya, kemudian mengambil air memasukkan ke mulut dan ke hidung sekaligus, kemudian sebanyak 1 kali saja, membuangnya dengan tangan kiri, kemudian mencuci wajah sebanyak 3 kali serta mencela-cela jika dia ada jenggot. Kemudian apalagi diantaranya yaitu mencuci tangan kanan dan kiri ya, sampai pada kemudian membasuh kepala, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinganya, kemudian sampai jempolnya di bagian luarnya ya, dan terakhir adalah yakni kaki sampai dengan mata kaki. Nah, walaupun tadi kita katakan Pak, dia bukan masuk bagian rukun atau yang memang diwajibkan, yaitu adalah berdoa setelah wudhu, karena ada keutamaan tadi kita katakan siapa yang setelah berwudhu dengan sempurna kemudian dia berdoa, menadahkan kedua tangannya, mengucapkan syahadat tadi itu, kemudian illa futihat lahu abwabul jannah asamaniyata sya'a, maka akan dibukakan 8 pintu surga, masuk dari mana saja. Ini memiliki keutamaan yang besar Pak, luar biasa dalam wudhu itu sendiri. Jadi kalau memang masih kemudian kita bisa untuk berdoa terlebih dahulu ya, karena setelah wudhu itu kita berdoa bila mampu menghadap kiblat, bila tidak apa-apa ya, bila mampu lebih utama menghadap kiblat. Kalau tidak, seandainya dia tidak tahu kiblatnya, maka tidak apa-apa, dia tetap berdoa sehingga mendapatkan keutamaan dari wudhu itu sendiri. Jelas Pak ya? Ini kesimpulan ya dengan 10 poin tadi. Nah, sekarang berbicara tentang niat Pak. Niat ini juga kadang-kala memang terjadi problematika atau perselisihan yang cukup panjang ya. Sebenarnya kalau kita lihat 4 mazhab itu mengatakan an-niyah mahalluhul qalb. Niat itu di mana? Hati Pak. Sini tempatnya ya, di dalam hati. Mahalluhul qalb. Maka di sini disebutkan mahallun niyah al-qalb dunal lisan, yaitu di hati tanpa mengucap. Kalau ada pun ucapan itu adalah namanya disebut dengan talafut. Ya, talafut biasanya di dalam kalangan mazhab Syafi'i, seperti dia mengucapkan niat, talafut bin niyah, yaitu dengan mengucapkannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mayoritas mahalluhu al-qalb, tempatnya ada di dalam hati. Bittifaqi a'immatil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin fi jami'il ibadat, dalam seluruh bentuk ibadah apapun. Jadi kalau ibadah itu kan memang harus diawali dengan apa? Niat kan Pak. Nah, maka niat itu di mana? Dalam hati, mahalluhul qalb, di dalam hati. Kemudian di sini disebutkan lagi Pak, at-taharatu was-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj ya, wal jihad. Termasuk ibadah-ibadah yang agung seperti apa? Bersuci tadi, salat, zakat, puasa, haji, sekalipun jihad. Ada niat tapi tempatnya di dalam hati, mahalluhul qalb. Kenapa? Seseorang itu harus berdasarkan dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat yaitu bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap apa yang dia niatkan itu yang dia dapat. Jadi harus diniatkan terlebih dahulu, apalagi ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang mulia. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya. Tapi sebaliknya, siapa yang hijrahnya untuk dunianya
dan untuk wanita yang dinikahinya, maka dia mendapatkan niat hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan tadi, Pak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini memang kembali lagi tadi terkait tentang niat, itu penting, Pak. Sangat-sangat penting. Didahulukan terlebih dahulu dalam niat. Ya, ini duna at-talaffuz, yaitu tanpa mengucapkannya. Mahaluhul al-qalb. Fala yashra' al-jahr biha wa la taqriruha. Bal man i'tadahu yanbaghi ta'dibuhu wa ta'ziruhu ba'da ta'rifuhu la siyama idza adha bihi wa qarahu wal jahiru bin niyati walau i'tidahu dinan wa ta'abbud bin nutqi biha faqad ibtida'. Ya, memang ini ada beberapa persoalan ya terkait tentang ucapan tadi, tapi mayoritas ulama mengatakan mahalul al-qalb. Jadi memang kalau seseorang misalnya berniat untuk melakukan apa misalnya salat, sudah cukup dalam hati, mahalul qalb. Terlepas tadi dari pendapat kalangan sebagian ulama mazhab Syafi'i ya, itu talaffuz itu bagian rangkaian daripada niat. Ya, talaffuz ma'an niyah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arkanul wudu. Ini penting nih, karena rukun itu ya bagian yang sangat-sangat penting sekali dalam sebuah ibadah, baik itu haji ada rukunnya, apalagi puasa, kemudian termasuk wudu ada rukunnya. Kita ketahui, Pak, ya ini adalah ghuslul wajah kullah, mencuci semua wajah itu termasuk rukun daripada wudu. Sebagaimana tadi Al-Maidah ayat ke-6. Yang mana disebut dengan wajah, wal wajhu ma tahsilu bihil muwajahah wa hadduhu min manhini al-jibhatu min ar-ra'si aw min manabati asy-sya'r al-mu'tad. Yaitu yang tadi kita sudah singgung, Pak. Mana sih batas wajah? Kadang ada orang wudu sampai alisnya saja misalnya, enggak sampai sini. Nah, ini wajah, Pak, batas wajah dari tumbuhnya rambut di sini sampai dengan dagunya. Ila ma in hadara min al-lihyain, sampai kemudian dengan jenggotnya atau zakun ya, apa nih? Dagu-dagu ya, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, Pak. Kemudian yang kedua, wa tajibul matmadha wal istinsya', dan diwajibkan untuk berkumur-kumur serta istinsya', memasukkan air ke dalam hidung. Ada sebuah hadis, Pak, yang menyatakan tadi kita sebut ketika kita memasukkan air ke dalam hidung itu dihirup sedikit, Pak, kemudian dibuang dengan tangan kiri. Apa kata Nabi? Baligh fil istinsya' illa an takuma sha'im. Sekali lagi, baligh fil istinsya' illa an takuma sha'im. Ketika kalian berwudu, kata Nabi SAW, upayakan untuk dihirup sedikit, kemudian kecuali kalian dalam keadaan kondisi sedang berpuasa. Makanya para ulama ketika orang sedang berpuasa mau melakukan sunnah memasukkan air ke dalam hidung tadi, hendaknya dia tidak berlebih-lebihan, mubalaghah, karena khawatir masuk ya. Maka di sini jadi ketika bulan puasa datang misalnya ya, kita berbicara tentang puasa Ramadan, Pak, misalnya. Maka seseorang saat berwudu dia mau mengamalkan itu boleh-boleh saja, tapi min ghairi mubalaghah. Ya, jangan apalagi kalau kumur-kumur. Bulan puasa itu kumur-kumur enggak begini saja, lek sebagian orang. Ya, asal jangan ketelan aja. Kan itu. Ya, dikhawatirkan ketelan, Pak. Nah, jangan min ghairi mubalaghah, yaitu jangan berlebih-lebihan. Sewajarnya aja. Dan juga jangan seperti ini, ada orang wudu, Pak, saking takutnya dia batal dan masuk air, padahal al-matmadhah termasuk wajibat daripada wudu tadi. Dia masuk ambil air basahin, cuman begitu ya saya, luarnya. Nah, ini harusnya tetap masuk air, nggak apa-apa, karena dia bukan niat untuk minum, ya. Kemudian dia memasukkan sesuatu yang tidak berlebihan, kemudian dia buang dengan dia menggerak-gerakkan atau berkumur-kumur ya, buang. Min ghairu mubalaghah, nggak apa-apa, karena sebagian orang menganggap ketika dia begitu saat puasa itu dapat membatalkan. Kalau dia berlebih-lebihan, iya, ya, kumur-kumur gini, sambil nelan dikit, masuk, berasa lagi, ditambah lagi sama dia. Nah, batal jelas, nggak boleh. Kenapa? Dia tahu, dia niat, dia sengaja untuk minum. Tapi kalau dia kemudian melakukan wudhu tadi dengan kemudian memasukkan air dan tidak berniat untuk minum atau tidak sengaja, min ghairi mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, maka nggak masalah. Begitu juga dengan hidung, kecuali antakum as-shaim, kalian sedang berpuasa.
Dan ini berlaku buat juga orang mungkin yang berpuasa sunnah ya Pak. Pada intinya dia sedang berpuasa. Jadi kalau dia mau menghirup air maka upayakan tidak berlebihan saat dia berpuasa. Masya Allah Pak, luar biasa sekali ini. Banyak sekali yang ingin kita sampaikan, namun berkaitan dengan waktu kita akan ambil beberapa poin penting saja. Nanti insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan kembali biiznillah ta'ala. Ghuslul lihya wa sa'ir sya'arul wajh, yaitu mencuci termasuk membasahi jenggot bagi laki-laki dan seluruh daripada rambut ya, ataupun seluruh rambut daripada seluruh bulu wajah. Maksudnya adalah min madabati sya'ar sampai kepada dagu tadi yang kita sebutkan. Kemudian yujzi'u mashu ba'dul ra's. Ini terkait tentang perselisihan tadi yang sempat kita singgung Pak, berkaitan tentang mas al-ra's wamsahu bi ru'usikum dalam firman Allah tadi. Ini disebutkan wamsahu bi ru'usikum, yaitu basuhlah kepala kalian. Wa qad ajma'al ulama ala anna masaha ra's fardun, bahwasanya membasuh daripada kepala hukumnya apa Pak? Wajib. Jadi kalau ada yang enggak membasuh, dia meninggalkan salah satu daripada kewajiban tadi. Tapi terjadi perselisihan, sebagaimana kita katakan tadi, waqtalafu, ya terjadinya perselisihan di antara mereka fil qadaril mujzi, batasan mana yang dibasahi atau dibasuh, apakah sebagian atau keseluruhan. Ala salasati aqwal, yaitu sebanyak 3 pendapat Pak. Pendapat yang masyhur kan tadi yaitu sebagian saja. Kemudian mayoritas tadi juga mengatakan ya ini keseluruhan secara satu kali usapan saja. Ya. Maka dalam yang ketiga, wujubu masur ra'si kullahu lirrijal dunal mar'ah. Nah, kalau pendapat ketiga ditafsil Pak, dibedakan, dirinci. Kalau pendapat ketiga ini dirinci untuk laki-laki seluruh kepala, untuk perempuan tidak. Kalau yang pendapat kedua tadi kan umum Pak, laki maupun perempuan seluruhannya. Nah, pendapat ketiga ini menyatakan yaitu wajib untuk membasuh kepala keseluruhan hanya bagi laki-laki, tidak dengan perempuan. Ya, tentunya Pak, maaf. Semua ini bukan tanpa dasar. Memang tadi kita katakan seperti misalnya Pak, nanti kalau masuk dalam bab nawaqidul wudu, kan terjadi perselisihan yang cukup masyhur sudah. Apakah seorang suami disentuh istri batal? Atau istri menyentuh suami batal atau tidak? Ini sudah masyhur sekali Pak, perselisihan ini. Ya, di kalangan mazhab Syafi'i itu batal. Ya, baik syahwat maupun tidak syahwat, kan gitu. Mayoritas selama dia tidak bersyahwat maka tidak batal. Dan semua itu bukan tanpa dasar. Mereka punya dalil-dalil yang kuat, Pak. Ya, cuman kita butuh mengkajinya secara mendalam terkait tentang hal ini. Jadi jangan kemudian kita langsung mudah menyalahkan orang. Ya, tidak. Kita harus kaji dulu terlebih dahulu. Kenapa alasannya Imam Syafi'i misalnya dari kalangan mereka kalau menyentuh istri atau istri menyentuh suami batal, itu ada menafsirkan kata al-lams. Ya, dalam ayat surah Al-Maidah tadi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Karena ada ayat sebelumnya mengatakan kata lamas itu pada kategori ya ini maaf junub misalnya. Ya. Orang yang melakukan jima, yaitu berhubungan pasangan suami istri. Tapi dalam hal ini cukup panjang sekali berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat. Sementara yang mengambil pendapat mengatakan kalau tidak bersyahwat, ya, itu berdasarkan dengan bagaimana Nabi SAW semasa hidupnya. Salah satunya misalnya ketika Nabi sholat malam itu ada Aisyah tidur kakinya melintang kan, kemudian Nabi saat mau sujud kemudian digeser, nanti begitu Nabi mau bangkit lagi kemudian dirapikan kembali. Ini menunjuk, dan Nabi dalam kondisi sholat tapi tidak batal padahal itu istrinya kan gitu. Nah kemudian apa misalnya Nabi itu orang yang paling romantis misalnya Pak, ya kita tahu dan kita sepakati setiap mau pergi ke masjid tuh pasti mencium ya atau mencium kening daripada istrinya. Nah dan dalam kondisi saat itu dalam riwayat itu disebutkan tidak berwudu lagi. Tidak berwudu lagi. Nah, ini perselisihan Pak yang cukup panjang, sangat masyhur sekali di kalangan para fuqaha kita terkait tentang hal ini. Tapi sekali lagi inilah fikih Pak. Inilah fikih. Ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita memang kaji, tidak berdasarkan dengan satu dalil saja.
harus kita cari dan koreksi kembali. Misalnya kita cari lagi, cari tahu lagi mana dalil-dalil yang menyebabkan kenapa dalam mazhab Syafi'i itu batal. Ada juga alasan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa istri itu adalah ajnabi, orang yang tadinya bukan mahrammu, kemudian setelah itu dinikahi kan gitu. Nah ini panjang lagi nanti Pak, seperti itu. Makanya adanya alasan-alasan tertentu. Tapi yang pasti Pak, dalam hal ini kami lebih mengambil pendapat saya pribadi ya terserah kalau yang lain Pak ya. Kita tidak memaksakan hal ini. Dalam kondisi seperti ini kita mengambil dalil yang mayoritas tadi, yaitu tidaklah batal jika tidak mendahulukan dengan syahwatnya. Artinya jika hanya tersentuh saja tidak batal. Tapi kalau ada yang berpendapat Ustaz itu batal, berarti dia berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Ya itu. Dan sekali lagi ini ada persisian yang sangat masyhur sekali sudah di kalangan para ulama kita. Tentunya mereka sedang berupaya untuk berijtihad, menarik dalil-dalil yang ada kemudian disimpulkan kepada kita sehingga kita memahaminya dan mengikutinya, seperti itu Pak ya. Wallahu taala alam. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Mohon maaf mungkin overtime ya Pak ya. Biasanya kita sampai waktu azan begitu dikumandangkan masuk waktu Isya kita sudah selesai, tapi mohon izin tadi kita lebih waktunya, mudah-mudahan dimaafkan Pak ya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.